Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 6 bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan materi mengenai menganalisis penalaran. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Yang pertama itu ada Pangari Putra, saya sendiri selaku moderator, Rahma Ditasari, Resti Septia Nurmala, dan yang terakhir itu ada Ria Sri Mulyani. Materi yang akan kita jelaskan itu ada pengertian, ciri-ciri unsur dan tahap penalaran, metode, dan salah nalar. Dan yang pertama itu ada pengertiannya. Penalaran adalah proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan dengan simpulan. Menghubungkan fakta atau data dengan suatu simpulan, proses menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan suatu simpulan dan pengertian baru. Penalaran juga dapat diartikan untuk mengkaji, membahas, menganalisis dengan menghubungkan variabel yang dikaji kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Ciri-ciri dari penalaran yang pertama ada logika, kedua sifatnya yang analitik, merupakan suatu kegiatan berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, rasional, merupakan suatu fakta atau kenyataan yang dapat dipikirkan secara mendalam. Lalu ada unsur-unsur penalaran. Yang pertama, topik, yaitu ide dalam bidang kajian tertentu yang spesifik dan berisi dua variabel. Yang kedua, dasar pemikiran, pendapat, dan fakta yang dirumuskan dalam bentuk proposisi. Proposisi mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, proposisi empirik adalah proposisi berdasarkan fakta. Yang kedua, proposisi mutlak adalah pembenaran yang tidak memerlukan pengujian untuk menyatakan benar atau salahnya. Ketiga, proposisi hipotetik adalah persyaratan hubungan subjek dan predikat yang harus dipenuhi. Yang keempat, ada proposisi kategori adalah tidak ada persyaratan hubungan subjek dan predikat. Kelima, proposisi positif universal adalah pernyataan positif yang mempunyai kebenaran mutlak. Keenam, proposisi positif parsial adalah pernyataan bahwa sebagai unsur pernyataan tersebut bersifat positif. Sedangkan proposisi negatif universal adalah kebalikan dari proposisi positif universal, dan proposisi negatif parsial kebalikan dari proposisi positif parsial. Yang keempat, ada proses berpikir ilmiah adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar, teliti, dan terarah terhadap kesimpulan. Kelima, logika. Logika merupakan metode menguji ketetapan penalaran, penggunaan argumen, argumentasi, fenomena, dan justifikasi. Yang keenam, sistematika adalah seperangkat proses atas bagian-bagian dan unsur-unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Yang ketujuh, permasalahan adalah pernyataan yang harus dijawab dalam karangan. Kedelapan, variabel adalah unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. 9. Analisis adalah pembahasan yang dilakukan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencari hubungan, membandingkan, dan sebagainya. Adapun tahap-tahap penalaran. Menurut John Dewey, proses penalaran manusia dilakukan melalui beberapa tahap berikut, yaitu timbul rasa sulit, baik dalam bentuk adaptasi terhadap alat, sulit mengenal sifat, ataupun dalam menerangkan hal-hal yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian rasa sulit tersebut diberi definisi dalam bentuk permasalahan. Timbul suatu kemungkinan pemecahan yang berupa reka-reka, hipotesis, inferensi, atau teori.
Ide-ide pemecahan diuraikan secara rasional melalui pembentukan implikasi dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang ada. Yang terakhir, menguatkan pembuktian tentang ide-ide tersebut menyimpulkan melalui keterangan-keterangan ataupun percobaan-percobaan. Metode-metode penalaran. Yang pertama, induktif. Metode penalaran induktif yaitu metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Prosesnya disebut induksi. Dalam penalaran induktif, kesimpulan dapat ditarik dari sekumpulan fakta, peristiwa, atau pernyataan yang bersifat umum. Penalaran induktif terdiri dari 3 macam, yaitu generalisasi. Generalisasi adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas sejumlah gejala data yang bersifat khusus, serupa atau sejenis yang disusun secara logis dan diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum. Terdapat macam-macam generalisasi. Yang pertama, generalisasi sempurna, di mana seluruh fenomena yang menjadi dasar penyimpulan diselidiki. Contohnya sensus penduduk. Yang kedua, generalisasi tidak sempurna, yaitu kesimpulan diambil dari sebagian fenomena yang diselidiki diterapkan juga untuk semua fenomena yang belum diselidiki. Contohnya, hampir seluruh pria dewasa senang memakai celana pantalun. Prosedur pengujian generalisasi tidak sempurna. Yang kedua, analogi, yaitu proses penalaran berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan membandingkan atau mengumpamakan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berlaku umum. Terdapat fungsi analogi, yaitu membandingkan beberapa orang yang memiliki sifat kesamaan. Yang kedua, meramalkan kesamaan. Yang ketiga, menyikapkan kekeliruan. Yang keempat, klasifikasi. Adapun kemudian yang ketiga, sebab akibat, yaitu proses penalaran berdasarkan hubungan ketergabungan antar gejala-gejala yang mengikuti pola. Yang pertama, sebab akibat. Contohnya, hujan turun di daerah Bandung mengakibatkan timbulnya banjir. Yang kedua, akibat sebab. Contohnya, Elmira tidak lulus dalam ujian bahasa Indonesia kali ini disebabkan dia tidak belajar. Yang ketiga, akibat-akibat. Contohnya, ibu mendapatkan jalanan di depan rumah becek sehingga ibu beranggapan jemuran di rumah basah. Yang kedua, deduktif. Penalaran deduktif ini bersifat spesifikasi pengkhususan. Deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum, prinsip, hukum, teori, keyakinan, menuju hal-hal khusus. Contohnya, semua makhluk akan mati. Manusia adalah makhluk, karena itu semua manusia akan mati. Penalaran deduktif terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama, silogisme. Silogisme adalah proses penalaran yang menghubungkan 2 proposisi kenyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah kesimpulan yang merupakan proposisi ketiga. Silogisme terdiri atas 3 bagian. Premis mayor, contohnya semua cendekiawan adalah pemikir. Premis minor, contohnya Sasono adalah cendekiawan. Kesimpulan, contohnya jadi Sasono adalah pemikir. Yang kedua, entimen, yaitu bagian silogisme yang dianggap telah dipahami akan dihilangkan. Contohnya, lumba-lumba melahirkan anak dan tidak bertelur karena lumba-lumba termasuk binatang mamalia. Baik, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu salah nalar. Salah nalar yaitu gagasan, pikiran, kepercayaan, atau simpulan yang salah, keliru, ataupun cacat. Terdapat jenis-jenis salah nalar. Yang pertama, ada deduksi yang salah, yaitu simpulan dari suatu silogisme dengan diawali premis yang salah atau tidak memenuhi persyaratan. Contohnya, kalau listrik masuk desa, rakyat di desa akan menjadi cerdas. Nomor 2, generalisasi yang terlalu luas. Disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi sehingga kesimpulannya menjadi salah. Contohnya, anak-anak tidak boleh memegang barang karena barang itu cepat pecah.
Yang ketiga, pemilihan terbatas pada dua alternatif. Salah nalar ini dilandasi oleh penalaran alternatif yang tidak tepat dengan pemilihan jawaban yang ada. Contohnya, orang itu membakar rumahnya agar kejahatan yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain. Yang keempat, penyebab salah nalar disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadinya penggeseran maksud. Contohnya, anak wanita dilarang duduk di depan pintu agar tidak susah mendapatkan jodoh. Yang kelima, analogi yang salah. Terjadi bila orang menganalogikan sesuatu dengan anggapan persamaan salah satu segi akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lainnya. Contohnya, Anto walaupun lulusan akademik, amanah, tidak dapat mengerjakan tugasnya dengan baik. Nomor 6. Argumentasi bidik orang. Disebabkan oleh sikap menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya. Contohnya, program keluarga berencana tidak dapat berjalan di desa kami karena petugas penyuluhannya pun memiliki 6 orang anak. Yang terakhir, ada meniru-niru yang sudah ada. Berhubungan dengan anggapan bahwa sesuatu itu akan dapat kita lakukan kalau orang lain melakukan hal tersebut. Contohnya, kita bisa saja melakukan korupsi karena pejabat pemerintah pun melakukannya. Segitu saja penjelasannya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menjelaskan kembali materi yang telah dipaparkan. Untuk yang terakhir ini ada kesimpulan. Dan kesimpulan ini akan dijelaskan kembali oleh Resti. Kepada Resti dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah penalaran adalah proses berpikir logis, sistematis, terorganisasi dalam suatu urutan yang saling berhubungan dengan simpulan, lalu menghubungkan fakta atau data dengan suatu simpulan. Proses menganalisis suatu topik sehingga menghasilkan suatu simpulan dan pengertian baru. Selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa ada ciri-ciri penalaran yaitu logika. Sifatnya yang analitik dan rasional. Sedangkan unsur-unsur penalaran yaitu ada topik, dasar pemikiran, pendapat, fakta, proposisi. Kemudian metode-metode penelitian terbagi menjadi dua yaitu induktif dan deduktif. Selanjutnya metode penalaran induktif, penalaran deduktif bersifat spesifikasi atau penghususan. Sedangkan deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari suatu yang umum, prinsip, hukum, teori, keyakinan, menuju hal-hal yang khusus. Kemudian ada salah nalar, yaitu gagasan, pikiran, kepercayaan, atau simpulan yang salah, keliru, ataupun cacat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan melalui Inus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.